dari kelompok 4 dengan anggota saya Happy Putri Anggraini dengan NPM 23130222020 dan rekan saya Mary Octavia dengan NPM 23130222031, saya Nursal Sabila dengan NPM 23130222062, saya Yupika Triana dengan NPM 23130222046, dan saya Alisa Medina dengan NPM 23130222020. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang rangkaian seri dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian berada di tempat yang sangat gelap pada saat lampu mati atau pada saat berkemah di malam hari? Nah, pada situasi ini, lampu senter menjadi salah satu alat yang sangat berguna. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih lampu senter ini bisa menyala dan apa yang menyebabkan lampu senter ini menyala? Lalu, bagaimana jika lampu senter ini mati dan apa penyebab lampu senter ini bisa mati? Nah, untuk tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bahas dan cari tahu jawabannya. Dari penjelasan sebelumnya, mengapa lampu senter tidak menyala? Lampu senter memiliki beberapa komponen seperti baterai, lampu LED, dan saklar. Terkadang lampu tidak menyala ataupun cahayanya redup. Itu sering terjadi masalah seperti komponen yang tidak berfungsi. Apakah kalian tahu jika salah satu baterai habis, maka lampu senter tidak menyala? Dan apakah kalian tahu rangkaian apa yang digunakan dalam senter? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jadi jawaban dari permasalahan ini terletak pada jenis rangkaian yang digunakan, yaitu rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, semua komponen listrik terhubung dalam satu jalur, sehingga aliran listrik harus melewati setiap komponen tanpa cabang. Contohnya, jika salah satu komponen seperti lampu dan baterai itu rusak atau tidak terhubung dengan baik, seluruh rangkaian akan terputus. Akibatnya, lampu tidak menyala. Dalam lampu senter, baterai seringkali disusun secara seri. Tahukah kalian mengapa? Ya benar, karena disusun secara seri dapat meningkatkan tegangan pada listrik sehingga lampu cukup untuk menyala. Penjelasan berikutnya akan dibahas pada simulasi dan materi berikutnya. Baik, kali ini kita akan mensimulasikan rangkaian seri menggunakan pad simulation. Untuk yang pertama, kita siapkan dua buah baterai yang selanjutnya kita susun secara seri. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Kemudian kita menggunakan lampu. Di sini, lampu berfungsi sebagai sumber cahaya dalam rangkaian, yang mana seperti bohlam kecil di dalam senter. Selanjutnya saklar. Gabungkan lagi dengan kabel. Dan terakhir kita hubungkan dengan saklar. Nah, pada posisi sekarang, lampu masih dalam keadaan mati. Yang mana? Karena saklar ini masih terbuka gitu. Jadi, sekarang kita akan coba untuk matikan atau menutup saklar. Maka yang terjadi, lampu akan menyala. Di mana? Karena aliran listrik mengalir dari baterai melalui kabel, kemudian lampu, dan kembali lagi ke baterai.
yang mana saklar sendiri bertugas untuk mengatur aliran listrik, sama seperti tombol pada senter. Sekarang, apa yang akan terjadi jika kita membuka saklarnya lagi? Maka lampu akan mati. Ini seperti dalam rangkaian seri sendiri, yang mana saklar berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Yang mana ketika saklar terbuka, maka arus listrik terhenti sehingga lampu akan mati. Yang mana itu mirip seperti ketika kita menekan tombol pada senter. Di sini kita juga menggunakan dua buah baterai dalam rangkaian ini, yang mana seperti pada senter yang sering memerlukan lebih dari satu baterai. Mengapa? Karena dua buah baterai sendiri meningkatkan tegangan total sehingga lampu dapat menyala lebih terang. Jadi, senter bekerja berdasarkan prinsip yang sama dengan rangkaian seri, di mana komponen utama seperti baterai, kemudian lampu, dan saklar semuanya terhubung dalam satu jalur untuk menciptakan arus listrik. Jika salah satu komponen tidak terhubung, misalnya saklar terbuka ataupun baterai tidak terpasang dengan benar, maka lampu tidak akan menyala. Simulasi ini menunjukkan bagaimana prinsip dasar rangkaian seri digunakan dalam perangkat sehari-hari seperti senter. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai rangkaian seri. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih detail atau lebih dalam mengenai rangkaian seri. Yang pertama yaitu ada pengertian dari rangkaian seri. Pengertian dari rangkaian seri sendiri adalah rangkaian yang disusun secara satu cabang. Jika salah satu komponen ini terputus seperti baterai atau lampu, maka komponen yang lain pun akan ikut terputus dan lampu akan padam. Karena pada arus yang mengalir itu sama dan melewati setiap komponen yang ada. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri dari rangkaian seri. Yang pertama yaitu ada arus listrik yang mengalir melalui semua komponen itu sama. Yang kedua yaitu ada jika satu komponen rusak, seluruh rangkaian akan terputus. Dan yang terakhir ada tegangan total dari sumber daya adalah penjumlahan dari tegangan setiap sumber daya individu. Pada lampu senter sendiri yaitu ada 3 cakupan utama. Yang pertama yaitu baterai. Baterai itu biasanya ada 2 atau lebih baterai yang dihubungkan untuk meningkatkan tegangan. Dari jumlah baterai yang digunakan itu disesuaikan dari tegangan atau tegangan yang diperlukan lampu tersebut. Yang kedua yaitu ada lampu. Lampu sendiri berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang ketiga yaitu ada saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Kemudian di sini ada pun kekurangan dan kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama yaitu kekurangan dari rangkaian seri. Bila satu bagian terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati. Yang kedua yaitu ada lampu menyala lebih redup. Di sini pun ada kelebihan dari rangkaian seri. Kelebihan dari rangkaian seri sendiri yaitu membutuhkan sedikit komponen listrik. Yang kedua yaitu hemat biaya. Kemudian ada sirkuit dari lampu senter. Di sini ada sirkuit dari lampu senter. Jika saklar tersebut ditutup dan dari baterai ini mengalir melewati lampu dan kembali lagi ke saklar dan kembali ke baterai, ini akan membuat lampu senter tersebut akan menyala. Namun, jika salah satu komponen seperti baterai atau lampu atau saklar ada kerusakan atau tidak berfungsi, itu akan menyebabkan masalah, sehingga lampu tersebut tidak akan menyala. Kemudian, ada rumus dari rangkaian seri, di mana hambatan total sendiri itu rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, untuk tegangan total sendiri yaitu ada V1 ditambah V2 ditambah V3. Untuk arus sendiri, ini kan menggunakan rangkaian seri. Pada rangkaian seri, jumlah arus yang mengalir pada setiap komponen itu sama, sehingga arus totalnya yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3.
Dalam rangkaian seri tidak hanya lampu senter, banyak sekali contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu remote televisi. Nah, pada remote televisi ini, jika salah satu baterai pada remote habis, itu akan menyebabkan remote televisi tersebut akan mati. Yang kedua yaitu ada lampu tumbler atau lampu Natal. Pada lampu tersebut, jika salah satu lampu tersebut mati atau putus, lampu tersebut akan tidak menyala. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai rangkaian seri pada lampu senter. Itu tadi penjelasan mengenai rangkaian listrik seri. Seru bukan? Jadi teman-teman sekarang sudah tahu kan bahwa lampu senter itu termasuk ke dalam rangkaian seri. Di mana rangkaian seri ini merupakan suatu rangkaian yang komponen-komponennya itu saling bekerja sama untuk menghasilkan aliran listrik. Jadi kalau satu komponen itu rusak, maka aliran listriknya akan terputus. Lalu teman-teman juga sudah tahu nih, jika lampu senter teman-teman mati, maka kemungkinan masalahnya itu terjadi pada saklar, baterai, atau lampunya. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang rangkaian seri. Semoga video tersebut dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.